Saudara-saudara, khotbah pada hari ini saya beri judul Akulah Pintu. Dulu pada waktu saya masih melayani di Jawa Timur, di salah satu kota di Jawa Timur, di jemaat di kota Bojonegoro, mereka punya tempat ibadah yang persis di altarnya itu ada pintu untuk pendeta keluar, kemudian nanti bersalaman dengan penatua sebelum dia naik mimbar. Pintu tempat pendeta keluar itu ada tulisan Ego Aimi Hethura dalam bahasa Yunani yang artinya aku adalah pintu. Diambil dari Yohanes 10 bacaan kita hari ini. Saudara-saudara, menurut Kenneth Bailey, seorang pengamat dunia para gembala di Timur Tengah, biasanya kandang domba itu sengaja dibangun di dalam kampung untuk disewakan. Kandang domba itu temboknya terbuat dari batu, tingginya kurang lebih sekitar 2 meter. Luasnya cukup untuk memuat beberapa kawanan domba yang dititipkan di situ pada waktu malam. Di situ, di kandang itu, domba-domba aman, terlindung dari bahaya. Bagi kawanan domba, kandang itu adalah kehidupan. Dan kandang domba itu punya satu pintu yang juga terbuat dari batu. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kita ini terbiasa memahami kita adalah domba-domba dan Yesus sebagai pintu bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga atau masuk dalam hidup yang kekal. Itu benar. Tetapi sebenarnya Injil Yohanes tidak hanya bermaksud begitu. Yesus itu bukan hanya pintu masuk ke dalam hidup kekal, tetapi juga pintu masuk ke dalam hidup yang sekarang. Hidup pada saat kita berada di dunia ini. Oh, mungkin kita bertanya, loh, bukankah kita sudah berada di dalam hidup di dunia ini? Kok dibilang masuk lagi? Buat apa masuk lagi? Kita sudah berada di situ, bukan? Mantan dosen saya, Profesor Dr. Gerrit Singgih, dia menulis kumpulan dari catatan hariannya selama masih menjadi mahasiswa teologi. Lalu kumpulan catatan harian itu dibukukan dan dia beri judul Masuk ke dalam Hidup. Masuk ke dalam hidup. Semula saya agak bingung juga. Apa maksudnya masuk ke dalam hidup? Yang dimaksud adalah hidup di sini sekarang ini. Baik, saya akan lanjutkan lebih dulu. Saudara-saudara, domba itu adalah hewan yang tidak punya homing instinct namanya.
tidak punya naluri tentang rumah, tidak punya homing instinct. Tidak seperti kucing misalnya. Kucing itu sangat kenal rumahnya di mana. Domba, kalau dia tidak dituntun pulang, dia tidak tahu rumahnya di mana. Dan pasti tersesat. Itu sebabnya domba selalu membutuhkan dua. Dia membutuhkan gembala, dan yang kedua dia membutuhkan kandang sebagai rumah baginya. Hari ini kita akan konsentrasi pada yang kedua, yaitu kandang. Pada waktu malam, domba-domba dituntun pulang ke kandang demi menghindari satu pencuri, ayat 1, dan kedua predator, ayat 10. Di kandang itu, di rumah itu, domba-domba punya home base. Dia punya home base-nya. Bergerak kemanapun, dia akan kembali ke situ. Itu adalah home base-nya, kandangnya. Saudara-saudara, manusia itu memang mirip dengan domba. Oleh karena itu, diumpamakan seperti itu. Manusia itu mudah kehilangan orientasi, gampang distracted, lekas terhanyut, terseret, dan menjauh dari tempat asal-usulnya. Suka lupa diri, suka lupa tujuannya semula apa, bahkan suka lost, tersesat. Itulah manusia. Seperti yang digambarkan dalam movie, mungkin Anda ada yang pernah menonton The Greatest Showman, film yang bagus, The Greatest Showman, yang mengisahkan bahwa kesuksesan, ketenaran yang menggiurkan itu bisa menyeret seseorang ke dalam arus ambisi yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah mau berhenti. Dan itu tercermin di dalam lagu yang dinyanyikan oleh tokoh Jenny Lind dalam film itu. Lagu yang berjudul Never Enough. Never, 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 never. Never enough. Derasnya arus keinginan dan ambisi bisa membuat orang berubah. Itu yang digambarkan dalam film The Greatest Showman. Dan itu bisa membuat orang makin jauh dari tempatnya berpijak. Lupa pada prioritasnya. Kehilangan identitasnya. Menjauh dari orang-orang yang terdekat. Tercerabut dari keluarganya. Home-nya. Menjauh dari rumah. Bahkan bisa tersesat, tidak punya home base lagi. Jadi memang manusia itu mirip domba. Tidak punya kepekaan akan rumah. Suka menjauh dan tersesat. Itu sebabnya. Dalam perumpamaan anak yang hilang, di dalam Injil Lukas, dikisahkan bagaimana si bungsu itu pergi meninggalkan rumahnya. Pergi jauh. Dia adalah gambaran manusia yang diserbu oleh identitas yang mengalami krisis. Krisis identitas. Dan kemudian pergi menjauh dari home base-nya. Sebagian besar kesengsaraan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang pergi dari home base-nya.
pergi dari rumahnya. Dalam arti yang paling konkret, ada orang yang memang kehilangan, punya perasaan kehilangan rumah. Ada suami yang meninggalkan istrinya atau sebaliknya. Ada ayah atau ibu meninggalkan anak-anaknya. Ada orang lanjut usia dipindahkan dari rumah ke panti. Ada anak-anak yang minggat pergi dari rumah. Ada bayi-bayi yang ditinggalkan, bahkan dibuang, dan akhirnya tumbuh tanpa rumah, dan sebagainya. James Daly, presiden dari Focus on the Family, di usia 5 tahun ditinggalkan ayahnya. Pergi begitu saja. 2 tahun kemudian, ibunya meninggal dunia akibat kanker. Tidak lama kemudian, ayah tirinya mencampakkan dia. Jadilah Jim kecil pindah-pindah dari satu foster home ke foster home yang lain. Dia menjadi yatim piatu yang merindukan rumah, di mana dia merasa diterima dan dimiliki. Dia rindu itu. Jiwanya mencari sebuah rumah, dan dia sering merasa kesepian dan merasa hampa. Ia merasa dirinya ada, eksis di dunia ini, tetapi cuma ada, eksis, tetapi tidak hidup, tidak live di dunia ini. Sampai suatu saat, sebagai seorang siswa high school, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jim menemukan pintu kepada kehidupan. Dia menemukan identitasnya sebagai anak Allah. Itulah home base, rasa perasaan dimiliki yang pertama kali dia alami dalam hidupnya. Dia itu adalah anak Allah. Dia sadar dia anak Tuhan. Dia merasa dimiliki. Tuhan memanggilnya dengan namanya dan berkata, "Engkau ini kepunyaanku." Yesaya 43 ayat 1 dibacanya dengan sepenuh hati, dan dia merasa bahwa sejak saat itu dia punya home base-nya, karena ada rumah, ada pihak yang memiliki dia, yaitu Tuhan. Dia menemukan tujuan hidupnya. Dan akibat pengalaman pahitnya di masa kecil, Jim terasah kepeduliannya pada orang-orang yang punya masalah-masalah keluarga. Akhirnya pada waktu dewasa, dia mendirikan dan memimpin pelayanan siaran radio Kristen yang berfokus pada kehidupan keluarga. Bagaimana membantu dan membangun keluarga-keluarga Kristen hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan siaran radionya memberkati banyak orang. Hidupnya juga menjadi penuh, hidup James menjadi berkat bagi banyak orang. Fruitful. Dan dia selalu rindu untuk bisa hidup di dunia ini dan merasa fulfilled. Tidak sekedar ada, tetapi hidup. Bahkan live to the fullest.
dia yakin bahwa Yesus adalah pintu menuju hidup yang seperti itu. Tidak sekedar ada, exist, tetapi live, hidup. Saudara-saudara, memang benar jika ada ungkapan yang berbunyi begini, stop existing and start living. Stop existing and start living. Berhentilah cuma eksis, ada, dan mulailah untuk live, hidup. Rupanya ada dua cara orang untuk menjalani hidup di dunia ini, saudara-saudara. Ada yang exist, ada yang live. Ada yang cuma exist, ada yang mau lebih daripada itu, sungguh-sungguh live the life. Ada sebuah cerita tentang 3 orang chef, 3 orang koki yang bekerja di hotel yang sama. Setelah hari itu mereka memasak untuk breakfast di hotel, masing-masing koki itu diwawancarai dengan pertanyaan yang sama. Apa yang Anda kerjakan di sini? Dan untuk apa? Apa yang Anda kerjakan di sini dan untuk apa? Koki yang pertama menjawab singkat, saya bekerja untuk dapat gaji. Koki yang kedua menjawab, saya memasak di resto ini untuk menghidupi keluarga. Koki yang ketiga menjawab dengan mata yang berbinar. Dia bilang begini, saya baru memasak dadar telur, omelet yang spesial dan enak sekali. Dan kemudian saya membayangkan tamu hotel yang menikmati sarapannya hari ini dengan omelet masakan saya akan merasa nyaman dan kemudian memulai hari mereka dengan gembira dan kemudian mengikuti meeting di kantornya dengan bersemangat dan mereka akan menyapa semua orang dengan ramah. Dengan begitu, saya harap saya ikut menciptakan hari yang baik untuk banyak orang. Itulah jawaban koki yang ketiga. Yang terdengar tidak jamak memang, terkesan aneh, tetapi itulah yang benar. Koki yang ketiga ini bukan cuma eksis sebagai koki, tetapi dia menghidupi pekerjaannya itu. Dia sungguh-sungguh menghidupi pekerjaannya itu. Dia merasa pekerjaannya ini meaningful. Dan dia bisa berbuat sesuatu untuk membuat seseorang memulai harinya dengan baik. Dan kemudian mempengaruhi orang-orang yang berjumpa dengan dia. Dengan begitu dia merasa dia berkontribusi untuk sebuah kehidupan, at least untuk memulai hari yang baik. Sastrawan Inggris Oscar Wilde berkata begini, living is the rarest thing in the world. Most people exist. That is all.
Jarang orang yang benar-benar hidup di dunia ini. Kebanyakan hanya eksis gitu aja. Begitu kata Oscar Wilde, dan dia benar. Banyak orang sekedar ada, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup. Di sebuah blog Kristen, namanya Better Life Coaching Blog, saya membaca tulisan yang bagus. Bunyinya begini. Hidup adalah mampu menemukan sukacita dan kejenakaan di sekelilingmu. Ada adalah sekedar menjalani hari, nyaris tanpa senyum. Hidup adalah bekerja dengan semangat. Ada adalah sekedar melakukan sesuatu untuk menerima upah. Hidup adalah faham kita hanya diberi satu kesempatan untuk hidup dan memilih untuk memanfaatkan itu sepenuhnya. Ada ialah selalu menunda, serba ragu-ragu, dan menghamburkan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Hidup ialah membiarkan dirimu terbuka dan peka untuk mengasihi sesama. Ada ialah sibuk membangun tembok di sekeliling hatimu, yang mana tidak seorang pun akan bisa melompatinya. Lalu ditutup dengan kalimat yang bagus. Mirip pengakuan iman. Aku percaya pada kehidupan sesudah kematian. Namun, aku juga percaya pada kehidupan sebelum kematian. Itulah kata-kata di dalam blog Kristen tadi, yang menurut saya inspiratif, benar. Yesus itu bukan hanya mau kita masuk ke dalam hidup yang kekal nanti sesudah kematian. Meskipun itu benar, tapi bukan cuma itu yang Yesus mau. Yang Yesus mau adalah kita memasuki hidup itu sejak sekarang. Karena sejak sekarang kita sudah punya home base. Kita ini domba yang sudah punya kandang. Kita ini sudah memiliki identitas yang jelas. Kita ini sudah memiliki rumah. Artinya kita ini sudah dimiliki. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, patutlah sejak sekarang kita ini sudah masuk ke dalam hidup. Kata Profesor Singgi, mantan dosen saya itu. Apa artinya masuk ke dalam hidup? Yaitu menjalani hidup di dunia ini dengan positif, dengan bersemangat, dan berusaha untuk give the best. Berusaha untuk memberikan yang terbaik dari diri kita. Apapun yang kita lakukan, sesederhana dan sekecil apapun itu, kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang tidak sekedar ada, tidak sekedar exist, tetapi live. Kita memang hidup. Dan hidup yang seperti itu yang Tuhan mau
supaya hidup kita ini memberkati sekeliling kita, supaya hidup kita ini berbuah, fruitful, supaya hidup kita ini subur, elok, indah, dan luhur. Hidup yang seperti itulah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Amin.